Ya, kalau tapuhau. Harus itu apa? Iya, kan saya sudah dapat ketua kan. Saya siapkan asbak dengan kopi. Iya. Yang tidak apa saya itu rokok. Gagain. Alhamdulillah. Iya. Rasid Patamani. Iya. Ya, ini saya mau panggil Pak atau Bung atau apa yang biasa nyaman. Biasa saja. Saya mau dipanggil Rasid. Enaknya saya panggil Bung saja. Iya. Bung Rasid Patamani. Iya. Patamani. Iya. Saya di sini ada keluarga Patamani juga. Oh iya, di Pentadio paling banyak. Yang di Al, kalau yang di sini dia keluarga di sini di Al orang. Alo. Di Al keluar juga ya Patamani, berarti Patamani. Saya ini dari Gorut. Iya berarti mama amat itu. Mama kan mimpi du Gorut kan. Halo. Mimpi buat iti hedon itu. Karena Patamani dengan Muhi itu dia orang kawin. Oh iya. Ini jadi keluarga. Gitu berarti waktu lo dunggal keluarga. Aduh, Mamo tompo atau luar biasa. Iya. Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo ya. Selalu anggota provinsi berarti dia bawa insya Allah mata. Alhamdulillah. Semoga. Iya. Aduh. So berapa tahun di KPU? Saya itu dari 2018. Di sini kabupaten. Iya. Memang langsung di situ atau belum? Saya itu dari 2015 pernah di Wascam. Wascam? Ya. Wascam pengawas kecamatan. Wascam ya? Iya, 2015. Saya dulu Wardes. Wartan Desa Carlota. Kemudian di 2016-2017 itu saya Kasek Panwas. Naik lagi? Kabupaten. Panwas kabupaten. Masih status Panwas waktu itu, belum Bawaslu. Ketua? Kasek. Kepala sekretariat. Oh iya betul. Kalau betul ketua. Kepala sekretariat kalau di Panwas ya. Baru dari situ langsung masuk di KPU deh. Iya. Ikut seleksi 2018. 18. Dan itu langsung jadi ketua atau masih anggota? Belum, masih anggota dulu. Baru nanti pada saat jadi ketua KPUD 2021. Itu baru ketua. Iya, ada pergantian. 2021 berarti pada saat pemilu kada kemarin. Ya, pada saat pemilu kada kemarin. Itu sudah mulai ketua itu. Ya. Oh, betul. Gagah di KPU jadi ketua itu? Kalau mau dibilang gagah, nggak lebih anggota. Emang itu Pak Jamal. Karena ngamilah proposal itu tetap bawa ketua. Dia ada anggota. Anggota prei. Jalan tol. Jalan tol. Itu yang boleh itu mana ketua? Mana ketua? Semua tamu itu pasti ketua. Iya. Ketika misalnya ada komisioner yang lain, tetap dapat ketua. Iya, tetap ditanya. Iya. Jadi mendingan anggota daripada ketua. Iya, kalau tapi karena dipercaya jadi ketua, ya diambillah, dijalani. Mungkin ini amanah. Motivasi. Betul. Nah, ada sedikit sebelum kita langkah tahapan-tahapan ini Pak Ketua. Saya mau klarifikasi langsung ini tentang tidak apa-apa kan, tentang kemarin kalau tidak salah saya sempat dengar itu pernah di Pak Rasid ini, Bung Rasid. Iya. Pernah mendapatkan surat apa nama ya? Surat cinta. Surat cinta. Iya. Surat cinta penonaktifan jadi ketua. Bukan jadi anggota, tapi dari ketua. Bagaimana lebih cerita itu? Itu Pak Rasid Saiu yang bukan Rasid Patamani. Jadi di KPU itu ada dua rasi. Ada dua rasi. Jadi ada 4R di KPU itu 1K. 4R 1K. Iya. Rasid Saiu, Rasid Patamani, Rusli Utia Rahman, Ripon Umar, Kadir Mertosono. Itu yang K itu. Iya, itu yang K itu. Nah, bagaimana cerita itu surat itu? Meskipun tidak pati Pak Rasid, Bung Rasid Patamani, Pak Rasid Saiu. Iya. Bagaimana? Jadi ada semacam laporan ke DKPP. Kemudian kita diperiksa. Nah, tapi memang agak aneh sebenarnya putusan DKPP itu. Anehnya di mana? Secara prosedur dan mekanisme kita dianggap benar. Secara prosedur, ya proses dan mekanisme kita benar menindaklanjuti rekomendasi. Bukan dianggap benar. 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 Menurut KPU. Ya. Terus.
Tapi anehnya kita dianggap bersalah itu karena tidak peka terhadap situasi politik daerah. Daerah dianggap bersalah oleh DKPP berdasarkan laporan. Tidak dianggap bersalah karena tidak paham terhadap situasi dan kondisi daerah. Bukan berdasarkan laporan, bukan. Tapi kan ini dilaporkan, tapi itu hasil dari pertimbangan DKPP. Mengatakan bahwa KPU itu dinyatakan bersalah karena tidak paham terhadap situasi kondisi suatu daerah. Bukan berdasarkan aturan mainnya, tetapi kondisinya. Kan semestinya DKPP itu kan menilai etik. Saya tidak tahu di mana pelanggaran etiknya. Kira-kira di situ. Iya. Kalau kita ini badan Oh, jadi surat cinta ini tentang kode etik. Ya, tentang kode etik, sehingga parasit saya waktu itu dinonaktifkan dari ketua. Dapat surat cinta dan kita berempat dapat peringatan juga. Peringatan yang berempat apa? Bagaimana? Peringatan keras. Tapi alhamdulillah. Tunggu, keras kan? DP bunyi keras ini bagaimana? Mesti ada. Bahwa kita itu dianggap bersalah karena tidak peka terhadap situasi dan kondisi suatu daerah politik. Jadi KPU menganggap juga itu keras. Itu kan putusan lembaga, putusan DKPP. Oke. Tapi alhamdulillah kan. Kemarin ketika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah MK itu menilai bahwa terhadap KPU yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan tidak langsung mencoret tetapi dengan cara menggali, mencermati dan menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, itu dianggap sebagai bentuk kehati-hatian. Oh, oleh MK. MK bentuk kehati-hatian. Bentuk kehati-hatian. Jadi dua lembaga dengan dua perbedaan persepsi, ya kan? Bahkan 2 kali itu diulang oleh MK. Pada saat persidangan itu. Iya, pada saat pembacaan putusan dismisal. Oh, putusan. Putusan hadir dismisal. Semua ini. Hadir semua. Jadi 2 kali itu diulang oleh Prof. Saldi Isra. Bisa dilihat di YouTube. Itu 2 kali diulang bahwa bentuk kehati-hatian KPU itu di situ. Jadi mencermati, menggali dan menerima masukan dari berbagai pihak. Jadi kita menindaklanjuti itu berdasarkan PKPU 13 dan PKPU 25 terkait dengan proses pelanggaran administrasi. Dan alhamdulillah disitulah kira-kira letak kita dipulihkan. Namanya. Iya. Oh iya. Tunggu, pelanggaran apa yang dianggap melanggar ini apa sebenarnya? Kita tidak tahu karena kalau pelanggaran etik, saya tidak tahu pertimbangan DKPP itu. Tidak, waktu itu kan KPU juga kan menghadapi laporan-laporan. Nah, pasti kan sudah baca ini laporan tentang tuntutan ini tentang apa? Ya, itu kemarin kan terkait dengan laporan salah satu warga masyarakat yang dilaporkan, yang didapat kira-kira lewat salah satu WhatsApp grup. Lewat WhatsApp. Iya, dilaporkan ke Bawaslu. Baru. Nah, pada saat itu kami menjelang untuk penetapan pasangan calon pada pilkada itu. Alhamdulillah ketika kita sudah tetapkan, tiba-tiba ada laporan itu. Iya, KPU menganggap pelanggaran dalam bentuk apa waktu itu? Kita dianggap itu bahwa menetapkan pasangan tidak memenuhi syarat. Oh ya, jadi itu yang dianggap melanggar itu. Iya, padahal pada waktu proses pencalonan itu Bawaslu itu hadir waktu itu. Bukan hanya saja sekedar mengawasi, bahkan turut memverifikasi. Sama syarat calon dan syarat pencalonan. Kan ada 2. Syarat calon dan syarat pencalonan. Oh, jadi tidak hanya 1 tapi 2 Syarat calon itu memenuhi sebagai calon. Iya. Kemudian dia syarat pencalonan. Iya. Oh, iya. Itu semuanya terpenuhi. Terus? Keempat pasangan calon itu terpenuhi. Terus? Memenuhi syarat semua. Jadi kita tetapkan. Tiba-tiba ada laporan masyarakat bahwa katanya kita tidak menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
Oh, jadi sementara terkait yang dilaporkan itu hanya mengenai penggunaan program pasal 71 itu Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian terkait dengan mutasi. Betul. Oleh warga masyarakat itu yang disampaikan ke kita kemarin itu, kalau tidak salah saya tanggal 21 atau 22 itu disampaikan ke kita itu hanya mengenai mutasi yang dilaporkan disampaikan ke kita, bukan mengenai syarat calon dan pencalonan. Nah, kemudian dilaporkan juga ke Bawaslu, oleh Bawaslu menindaklanjuti itu. Direkomendasikanlah ke kita. Nah, waktu itu saya dengar katanya ini polemik yang terjadi waktu itu ya. KPU tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Bawaslu. Nah, itu keliru. Jadi keliru itu. Artinya kita menindaklanjuti. Iya. Tindak lanjut KPU waktu itu bagaimana? Melalui PAPTL 2, formulir PAPTL 2. Dan kita sampaikan, kita live waktu itu pada saat pembacaan. Bisa dipublis ya? Iya, bisa dilihat. Betul. Semua wartawan hadir. Nah, itu polemik yang terjadi di luar kan. Nah, jadi berarti menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti kita. Kan KPU dengan Bawaslu bukan sebuah lembaga yang bermusuhan kan? Tidak. Sampai sekarang kita akur. Iya, bersamaan dalam hal bersamaan. Mereka dalam hal pengawasan, kita dalam hal teknis. Iya. Penyelenggaraan. Betul. Sebagai panitia. Iya. Panitia yang diatur periodenya. Kira-kira. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi KPU dianggap tidak menindaklanjuti. Padahal sudah menindaklanjuti. Kita menindaklanjuti. Bisa dilihat ada formulir PAPTL 2, kita sampaikan ke Bawaslu. Kemudian waktu itu pada saat pembacaan kita live. Iya, betul. Yang namanya menindaklanjuti itu kan sudah kita ambil, kita baca, kita cermati, kemudian kita tindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, 7 hari waktu itu. Menurut DKPP, nah kita dilaporkan oleh salah satu warga masyarakat sampai ke DKPP. Ya. Diproseslah sidang diputuskan oleh DKPP bahwa KPU bersalah karena tidak paham terhadap situasi dan kondisi politik suatu daerah. Iya. Tentu di mana DP pelanggaran kode etik di situ. Tapi pada saat sidang di MK, KPU dinyatakan oleh MK salah satu bentuk hati-hatian. Iya. Dengan tidak langsung mencoret pasangan calon, tetapi dengan cara mencermati, menggali dan menerima masukan dari berbagai pihak. Ya, dan memang kalau menurut penilaian KPU waktu itu memang tidak ada yang harus dicoret waktu itu. Tidak memenuhi syarat untuk pencoretan, Ya, karena memang syarat calon dan syarat pencalonan itu kan sudah kita verifikasi. Betul. Kita sudah dan verifikasi. Memenuhi unsur. Ya, memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nah, di situ waktu kemarin itu kita alhamdulillah di sidang MK itu ya 2 kali kalau tidak salah saya. Prof. Saldi Isra itu bahwa bentuk kehati-hatian KPU itu. Iya. Jadi asas penyelenggara itu bukan cuma luber jurdil, tapi ditambah dengan asas kehati-hatian. Jadi harus berhati-hati ini. Ada satu lagi yang berkembang waktu itu. Ya, kan saya juga dengar langsung. Kan selentingan juga kan orang ini kan juga bebas bercerita. Iya kan, meskipun bukan di forum resmi. Ya. Tapi saya harus klarifikasi. Karena ini kan ruang klarifikasi sebenarnya. Ya. Nah, boleh. Saya sempat dengar itu waktu itu bahwa KPU masuk angin. Nah, sehingga tidak melakukan pencoretan dan sebagainya. Nah, saya ingin klarifikasi langsung, silakan Pak kasih tahu. Masuk angin kan banyak persepsi orang. Dan ini harus dijelaskan, diluruskan. Iya. Masuk angin itu kan di bawah tali paras itu musim pilkada. Jadi angin ini yang angin apa yang masukin? Itu selentingan yang sempat saya dengar. Nah, berarti masuk angin beti kembung puruan ari. Angin lo pilkada maksudnya. Nah, jadi kita menindaklanjuti itu normatif semua. Iya. Jadi kita berdasarkan PKPU 5, ya, kemudian
PKPU 13, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, boleh dilihat pasal 138, 139, 140. Jadi begini, Abang, beda rekomendasi dengan putusan. Oh, bedanya di mana? Kalau rekomendasi, wewenangnya ada di KPU. Ya, kalau keputusan itu kita wajib menindaklanjuti. Jadi tidak ada lagi kaji-mengkaji itu. Ya, kalau hanya masih dalam bentuk rekomendasi, ya, KPU masih ada hak untuk mengkaji dan menelaah mau diputuskan, mau diselesaikan atau tidak. Apakah sejalan dengan rekomendasi Bawaslu atau tidak sejalan dengan rekomendasi. Dan itu hak KPU. Ya, bisa dilihat 138, 139, 140 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Kalau sudah putusan, iya harus wajib itu. Karena dia ada oleh yang bilang, masa sudah rekomendasi tidak di. Itu keliru. Mungkin di situ bentuk yang dibilang bahwa KPU tidak menindaklanjuti. Kira-kira itu. Ya, padahal itu hak KPU. Ya, makanya saya bilang menerima sebuah informasi itu harus dari sumber yang jelas. Iya, betul. Saya ibaratkan begini, Abang. Misalnya kita di ruangan tertutup. Tiba-tiba ada yang masuk, datang menyampaikan bahwa, Pak, di luar hujan deras sekali. Oh, dia di ruangan ini. Ada informasi masuk. Kemudian 1 jam kemudian ada yang datang lagi. Tentu saya bertanya, betul hujan deras sekali di luar? Karena sudah orang yang berbeda ini. Pasti orang yang kedua, oh tidak, di luar panas sekali. Oh iya. Iya kan, panas sekali. Berarti informasi tadi Poli terbantahkan. Ya, maka kira-kira cara Liaba untuk mempercayai apakah mana yang harus dipercayai? Hujan keras, hujan deras atau panas sekali. Maka harus keluar Tiaba untuk memastikan. Oh, ternyata tadi ini ada hujan. Tadi ini ada basah. Baru panas sekali. Harus di cross check begitu. Itulah yang dilakukan oleh KPU. Iya. Artinya berarti KPU memang tidak masuk angin, tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Siapa juga mau intervensi karena KPU itu independen. Ya, karena saya sempat dengar juga ada selentingan cerita bahwa KPU itu ada dekat dengan salah satu calon, pasangan calon sebagainya. Itu kan makanya tadi itu kayak hujan deras dengan panas sekali itu. KPU itu bersikap imparsial. Nah, imparsial ini orang bilang menjaga jarak. Kalau saya tidak, menjaga kedekatan. Oh iya. Bukan cuma menjaga jarak. Menjaga kedekatan. Jadi bukan menjaga jarak kalau saya. Imparsial itu menjaga kedekatan. Kedekatan ini kan macam-macam. Bukan cuma dekat begini, tapi dekat dengan komunikasi juga bisa dikatakan. Harus kita perlakukan sama semua calon. Oh iya. Oke, poinnya adalah KPU itu tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Dan tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi siapapun. KPU melakukan tugasnya dengan profesional. Ya, profesional. Bahkan ada informasi katanya 32, ampas 1 dan lain sebagainya. Betul. Padahal kita itu melakukan pleno mengkaji ini rekomendasi. Sehingga melahirkan itu. Tidak ada 32, ini bukan bola kaki. Iya, ini bukan bola kaki ini. Nanti mau sepak bola ada 32, ampas 1. Iya, ini hasil keputusan bersama. Iya, hasil keputusan bersama. Karena masing-masing kita punya pencermatan. Betul. Jadi kita berlima itu masing-masing punya argumen tersendiri. Iya, berbeda-beda. Kemudian kita satukan. Kira-kira rekomendasi menurut pencermatan divisi hukum. Waktu itu saya masih divisi hukum. Waktu itu divisi hukum. Saya divisi hukum. Ya, memang tanggung jawab saya. Itu. Kemudian kalau divisi ketua sebagai divisi KUL, keuangan umum dan logistik, kira-kira bagaimana? KUL kan dingin. Iya, KUL harus dingin. Kalau kita divisi hukum waktu itu, slogan kita adalah selimut penyelenggara. Oh, iya. Kemudian ada divisi teknis, kira-kira bagaimana pandangannya, ada divisi sosialisasi dan parmas. Kemudian ada divisi program dan data. Waktu itu almarhum masih ada, siapa dulu Pak J ya, Pak J. Ya, almarhum. Kan juga teman. Nah,
kan biasa kalau dalam penyelenggaraan pilkada itu kan pasti ketika ada masalah-masalah pasti rawan dengan ancaman apa semua. Waktu itu juga mengalami itu KPU Kabupaten Gorontalo. Kita memang kalau ada di WA. Tapi kan begitu teleponnya Mama di aktif. Oh, nomor-nomor Iya, nomor-nomor bodong kira-kira. Betul. Tapi ya, ada maksudnya ada juga. Tapi saya tidak sempat menyampaikan ke pihak. Walaupun kita waktu itu punya walpri karena saya tahu ya walpri yang ditugaskan kita oleh Kapolres itu ya memang menjaga kita luar biasa 1 kali 24 jam. Ya. Nah, isi WA yang dikirim ke KPU, ke anggota-anggota KPU apa? Ya, kalau saya tidak tahu kalau teman-teman lain. Kalau saya itu ya sempat diancam. Bunyi ancamannya bagaimana? Ya kira-kira hati-hati kalau berjalan. Ya, mungkin lah mau dipukul atau apa segala macam ya. Semua kira-kira saya waktu itu berikhtiar. Ya. Saya waktu itu memang cuman punya niat harus berduit kalau jadi penyelenggara itu. Maksudnya berduit bagaimana? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Iya. Iya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ketika ada teror seperti itu ya berdoalah, ikhtiar. Ya, kita berusaha untuk menghindari kira-kira. Kalaupun memang sudah terjadi ya kita serahkan semua. Betul, kepada siapa? Kepada Yang Maha Kuasa. Dan penegak hukum. Iya, penegak hukum kira-kira. Sebagai waliullah kira-kira. Oke, ya. Jadi berarti memang itu rawan ya, namanya penyelenggara itu ya harus memang mental baja. Tapi pada saat persoalan muncul masalah-masalah itu steril dalam arti begini. Komisioner KPU itu kan pasti kan dicari-cari. Iya kan? Jadi memang benar-benar memastikan diri dan ada juga yang mengawal aman. Iya. Yang tujuannya untuk suksesnya pemilu. Iya. Kan begitu toh. Makanya dengan tadi ancaman hati-hati, sehingga muncullah di MK KPU hati-hati. Hati-hati. Ternyata teror itu juga jadi doa juga ya. Jadi doa. Akhirnya muncul putusan MK, ternyata KPU hati-hati dalam menentukan bentuk kehati-hatian. Betul. Oh, ada kaitologi antara putusan. Ya, kira-kira itu ilmu filsafat itu ada kaitologinya. Teror kemudian diambil oleh komisioner KPU Pak Rashid dengan sabar, akhirnya melahirkan putusan yang bahwa KPU melakukan kehati-hatian dalam bekerja. Dan memang waktu itu MK bukan menilai. Ada orang menganggap bahwa masa kok MK menilai putusan DKPP. Padahal MK tidak menilai putusan DKPP. Kan lembaga berbeda. Iya. Tetapi karena hampir 75% gugatan di MK itu terkait putusan DKPP. Itu yang disalahpaham oleh orang. Mereka mengatakan bahwa MK menilai putusan DKPP. Padahal tidak. Karena hampir 75% gugatan itu mengenai putusan DKPP, maka itu yang dinilai oleh MK terhadap gugatan itu. Putusan DKPP-nya. Bukan MK menilai putusan DKPP. Oke, akhirnya aman dan dipulihkan kembali. Nah, kemudian hari ini Pak Rashid Patamani adalah Ketua KPU Kabupaten Gorontalo. Nah, Pak Rashid, Sayu di mana sekarang? Bertukaran dengan saya. Bertukaran. Divisi Hukum dan Pengawasan. Oke.